Nah, kalau misalnya ditanya bahaya apa enggak, jawabannya enggak, teman-teman. Tapi hanya mengganggu mata atau mengganggu keindahan pada tempurung si kura-kura, teman-teman, gitu. Nah, sekarang saya mau nge-share nih. Nah, gimana sih kalau misalkan kita di rumah kita hanya ada air PDAM, teman-teman? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Satwa Indonesia? Bertemu lagi di channel sahabat Satwa Indonesia. Ayo tebak, pada video ini kita mau bahas apa nih teman-teman? Oke, yang mau kita bahas itu adalah kura-kura baiknya pakai air keran PDAM atau air aqua. Nah, menarik nih untuk kita simak teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe channel ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar hewan peliharaan atau terkait dengan kura-kura, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa bantu jawab, akan saya bantu jawab ya teman-teman ya, nggak usah malu-malu gitu. Atau kalau misalkan saya memberikan informasi, teman-teman juga bisa bantu koreksi di kolom komentar teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang di depan saya ada dua wadah yang berisi dua air berbeda teman-teman. Jadi ini adalah air PDAM atau air PAM ya teman-teman. Nah ini adalah air sanyo atau air tanah teman-teman. Nah kalau misalkan kita ditanya bagusan air PDAM atau air aqua, jelas jawabannya lebih bagus air aqua atau air isi ulang, karena dia melewati proses penyulingan yang sangat baik ya teman-teman ya. Walaupun bukan merek aqua, merek apa aja pun gitu yang udah dimasak misalkan, nah mereka akan menjadi air yang ramah oleh hewan, mau hewan ikan atau kura-kura teman-teman. Nah di sini yang saya bandingkan adalah air yang sama-sama mentah nih teman-teman nih. Nah di sini air PDAM, di sini ada air keran dari sanyo atau dari pompa ya, pompa air gitu kan. Nah kenapa sih yang kita bahas ini adalah masalah air PDAM teman-teman. Pada video mineral deposit saya pernah membahas. Jadi kura-kura itu terkena mineral deposit itu sebagian besar itu efek dari air yang mengandung klorin, air yang mengandung kaporit teman-teman. Jadi menyebabkan mineral deposit pada tempurung kura-kura teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika teman-teman lagi-lagi bertanya, Bang, mineral deposit bahaya gak sih? Tidak sama sekali teman-teman. Jadi hanya ya ibaratnya merusak mata ya teman-teman. Jadi tempurungnya nggak cantik lagi, nggak hijau lagi, dia lebih ke arah kayak warna putih kering gitu teman-teman. Jadi kayak bener-bener putih bekerak ya kalau misalkan mineral deposit. Nah kalau misalnya ditanya bahaya apa enggak, jawabannya enggak teman-teman. Tapi hanya mengganggu mata atau mengganggu keindahan pada tempurung si kura-kura teman-teman gitu. Nah sekarang saya mau nge-share nih. Nah gimana sih kalau misalkan kita di rumah kita hanya ada air PDAM teman-teman, bukan air keran mesin ya, sanyo gitu misalkan. Nah bagaimana sih kita cara menghilangkan mineral deposit, bagaimana cara kita menghilangkan klorin atau kaporit dari si air PDAM ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman, mineral deposit itu tidak bisa untuk dihilangkan secara paksa ya, atau pakai obat-obatan apa. Dia murni nanti menghilang ketika si kura-kura ini mengalami proses shading teman-teman. Nah jadi baiknya sebelum kura-kura teman-teman terkena mineral deposit, kan itu lama banget ya proses shading. Nah lebih baik kita untuk mencegah teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman punya air ini, punya air keran yang dari jet pump atau apa, nah kan biasanya dia ada toren ya, ada toren penampungan gitu kan. Nah jadi teman-teman nggak usah takut, karena biasanya di toren penampungan itu klorin dari si airnya ini udah menguap teman-teman, karena zat klorin ini itu lebih cepat untuk menguap atau memuai teman-teman itu ya. Nah
Sekarang yang kita bahas adalah zaman sekarang air PDAM bening ya, cuman kalau kita cium dia warnanya hampir sama, tapi kalau kita cium aroma klorin atau kaporitnya emang nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Nah sekarang jika teman-teman hanya punya air PDAM teman-teman, ini kita geser dulu. Nah, jika teman-teman hanya punya air PDAM teman-teman gitu. Nah, prosesnya ini teman-teman boleh sehat-sehat aja untuk dijempurin ke kura-kura, tapi harus melewati proses agar si klorinnya ini memuai atau klorinnya ini menguap ya teman-teman ya. Jadi nanti yang ada di dalam airnya itu hanya kandungan oksigen teman-teman. Nah, klorinnya itu udah menguap teman-teman. Nah, seperti apa sih cara menetralkan zat klorin ini dari air PDAM teman-teman? Oke, untuk cara pertama teman-teman, yaitu teman-teman harus mengendapkan air PDAM ini terlebih dahulu teman-teman. Nah, ngendapinnya berapa lama bang? Misalkan gitu. Itu kurang lebih 1 kali 24 jam teman-teman. Nah, akan lebih baik itu kalau misalkan selama mengendapkan itu melakukan proses penjemuran pada air atau dibantu oleh paparan sinar matahari ya teman-teman ya, agar klorinnya cepat memuai gitu. Nah, kan lama banget nih teman-teman ya, 1 kali 24 jam kita harus memuaikan klorinnya dulu untuk mengendapkan air misalkan gitu. Nah, alangkah baiknya teman-teman punya stok ember-ember besar misalkan. Nah, hari ini dipakai untuk yang kura-kura, nah sisanya 1 bak lagi, ember lagi itu dipakai untuk dijemur atau diendapkan. Jadi nanti ketika proses sirkulasi air atau pergantian air, nah teman-teman udah punya air yang udah diendapkan teman-teman gitu. Jadi udah nggak nunggu kura-kura dikeringin dulu, airnya belum siap. Jadi memang harus menyediakan 2 atau 3 ember untuk proses pergantian air ini teman-teman gitu, karena ember-ember yang lainnya itu harus kita endapkan dulu. Jadi ketika nanti mau dipakai, air itu udah siap dan udah tidak mengandung klorin, walaupun misalkan masih ada dikit ya, tapi nggak banyak-banyak ketimbang dari air keran langsung kita ceburin si kura-kura teman-teman. Nah, biasanya saya juga kalau pakai air ini mungkin kan masih ada zat-zat klorinnya ya gitu, karena sama-sama dari tanah mungkin. Nah, tapi saya hanya mengendapkan 1 kali 24 jam teman 1 sampai 2 jam teman-teman gitu. Jadi hanya 1 atau 2 jam baru saya cemplungin si kura-kuranya teman-teman. Nah, kalau ini diendapinnya harus 1 kali 24 jam ya teman-teman ya, agar hasilnya maksimal. Dan untuk cara kedua menetralkan atau menghilangkan zat klorin atau kaporit pada air PDAM atau air pump teman-teman. Nah, ini teman-teman udah nggak asing dong sama barang ini ya. Ini namanya aerator teman-teman. Kebetulan saya punya akuarium, jadi saya selalu sedia aerator ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman baru menuangkan atau mengambil air keran dari air PDAM dari keran, nah teman-teman bisa masukin ini teman-teman, aerator ini gitu di dalam air PDAM ini untuk proses aerasi gitu teman-teman. Nah, jadi fungsinya aerator ini adalah dia menendang zat klorin ya untuk diuapkan, dan dia menjadi oksigen di dalam air tersebut teman-teman. Nah, menggunakan proses dengan menggunakan aerator ini gitu kan, ini hanya makan waktu sekitar 2-3 jam teman-teman untuk proses pengendapannya gitu. Tapi harus kita standbyin aerator seperti ini untuk proses aerasinya teman-teman ya gitu. Nah, untuk aerator sendiri kan teman-teman mungkin bisa beli di online atau cari di toko ikan hias, itu banyak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang untuk cara ketiga menetralkan klorin atau kaporit ya, itu dengan cara teman-teman pasti tahu dong daun ketapang gitu. Nah, daun ketapang ini teman-teman dia punya zat yang bersifat memuai klorin ya, atau menetralisir dalam air gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya daun ketapang itu silakan gitu untuk dipakai ke dalam kura-kura atau yang ada di air PDAM ini ya teman-teman ya. Tapi minusnya dari daun ketapang ini kan airnya itu kayak butek ya, atau agak kecoklatan gitu, dan menunggu untuk proses
apa ya, ekstrak airnya itu kan cukup lama kalau misalkan kita pakai daun ya teman-teman. Nah kalau saya udah punya ekstraknya sendiri teman-teman, jadi ya cukup kita tuangkan aja ke dalam air yang mau digunakan ini teman-teman. Jadi misalkan kita tuangkan seperti ini sebelum dipakai oleh si kura-kura gitu. Jadi kita tuangkan, terus kita diamkan selama 2 atau 3 jam teman-teman, baru si kura bisa masuk gitu. Ini untuk air PDAM ya, yang mengandung kaporit teman-teman. Oke, sekarang untuk cara keempat teman-teman. Nah ini mohon maaf saya nggak ada barangnya ya. Nah teman-teman bisa menggunakan anti klorin gitu, yang banyak dijual di toko ikan hias teman-teman gitu. Nah ini fotonya seperti ini untuk anti klorin ya. Jadi harganya ini murah teman-teman, sekitar 10-15 ribu ya rata-rata yang jual gitu. Nah jadi anti klorinnya ini nanti teman-teman bisa campurkan aja ke dalam, langsung ke dalam air PDAM-nya. Nah mungkin untuk takarannya sesuai dosis yang tertera di belakang kemasan ya teman-teman ya gitu. Oke teman-teman, segitu aja dulu video dari saya. Sekali lagi, jika teman-teman bertanya apakah mineral deposit itu bahaya atau enggak, jawabannya enggak ya teman-teman ya. Tapi kalau memang teman-teman risih dengan putih-putih seperti ini saya juga terkena mineral deposit teman-teman gitu kan. Nah teman-teman cukup mencegah aja gitu, karena untuk ngilanginnya cukup lama gitu. Jadi lebih baik teman-teman mencegah gitu. Walaupun air teman-teman itu udah air kerat, air jet pump misalkan, atau air sanyo gitu. Nah itu lebih baik juga diendapkan 1 atau 2 jam ke depannya teman-teman ya. Oke, segitu aja video dari saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, sekali lagi silakan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah jika saya bisa jawab akan saya jawab. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.